Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatul Allah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Teman-teman PR1 semuanya? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama, marilah sebelum kita memulai pelajaran dasar-dasar ekonomi Islam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama agar proses pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar, dipermudah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah untuk orang lain. Berdoa mulai. Selesai. Ye. Hari ini kita akan memulai tatap muka pertama mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Teman-teman, kira-kira apa sih ekonomi Islam itu? Menurut teman-teman yang Anda pernah dengar, yang Anda pernah lihat, ya, dimanapun, baik itu di televisi, baik itu di buku, atau Anda pernah jumpai di jurnal, di skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih pemikiran Anda mengenai apa itu ekonomi Islam? Coba, ya, siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Apa itu ekonomi Islam? Ya, silahkan, Mas Rifai. Apa itu ekonomi Islam menurut Mas Rifai bagaimana? Oke, menurut Mas Rifai, ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki dasar hukum Al-Quran dan hadis. Jadi ekonomi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Benar, terima kasih Mas Rifai. Jempol 2 untuk Mas Rifai ya. Jadi salah satunya ekonomi Islam itu dia berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Jadi ekonomi yang dalam kegiatannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya prinsip-prinsip syariah itu ada banyak. Ya, artinya semua kegiatan ekonomi tidak boleh yang dilarang oleh syariah. Paham ya? Ya, ada lagi yang mau berpendapat apa sih ekonomi syariah? Coba mbaknya. Mbak yang cantik, Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Ria. Coba Mbak Ria, apa itu menurut Mbak Ria? Apa sih ekonomi Islam itu? Oke, hampir sama ya dengan pendapatnya Mas Rifai. Jadi ekonomi Islam itu ekonomi yang dalam kegiatannya selalu selalu berpedoman menurut Mbak Ria, selalu berpedoman, selalu dalam koridor syariah, tidak melenceng. Artinya, ketika kegiatan ekonomi tersebut melenceng dari syariah, maka dia bukan dikatakan ekonomi syariah. Misalnya, dia bisnis atau seseorang bisnis eh, di pabrik minuman keras. Nah, jelas-jelas bahwa Homer atau minuman keras itu dilarang oleh agama kita, agama Islam, ya kan? Jadi, secara bisnis mereka itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mereka tidak dapat dikatakan bisnis syariah atau ekonomi syariah, ya kan? Nah, oke, bagus semuanya. Jempol 2 untuk Mbak. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat hampir sama mungkin ya pendapatnya. Oke, baiklah. Semua pendapat teman-teman, baik Mas Rifai, Mbak Ria, dan lain sebagainya, teman-teman juga mungkin ada ide pemikiran yang sama bahwa ekonomi syariah itu memang ekonomi seluruh kegiatannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dasar hukumnya apa? Eh, Al-Quran dan hadis. Ya, ekonomi syariah. Baik dalam produksinya, dalam bisnis, konsumsinya, manajemennya, semua harus berlandaskan pada prinsip syariah. Paham ya? Oke, itu yang di pikiran ekonomi syariah. Ya. Kalau begitu, apa bedanya dengan konvensional?
Ada banyak perbedaan. Salah satunya, ya, kalau di dalam konvensional yang kita ketahui saat ini, ya, itu semua bisnisnya tidak ada batasan dan tidak ada larangan. Tapi kalau ekonomi syariah, ada batasan. Kegiatannya harus berlandaskan pada prinsip syariah. Di luar itu seperti Ibu contohkan tadi, ada seseorang buka bisnis perusahaan di bidang khamr, minuman keras. Kalau dalam konvensional boleh, tidak ada batasannya dalam hal apapun. Kalau di dalam syariah tidak boleh. Ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu, ada pengertian-pengertian tertentu ya antara syariah dan konvensional. Saya akan share materi hari ini, PPT, sebentar. Share screen ya. Oke, saya akan share. Nah, apa bisa dilihat share screen saya? Oke, terima kasih. Oke. Kalau berbicara tentang ekonomi Islam, ya, lebih lanjut kita harus berbicara tentang arsitektur. Bagaimana pondasinya, landasannya, dan lain sebagainya. Kalau kita mau belajar tentang ekonomi Islam, ya, oke. Di sini saya sudah membuat arsitektur ekonomi Islam, ya. Oke. Ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam hal apa? Yang pertama, tujuan. Jelas ya, di dalam segitiga atas arsitektur ini adalah goalnya, tujuan dalam ekonomi Islam, yaitu untuk falah. Artinya kesejahteraan masyarakat bersama, baik di dunia dan akhirat. Itu tujuan dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah. Maaf. Kalau dalam ekonomi konvensional, untuk kesejahteraan bersama. Namun dalam ekonomi konvensional, tujuannya adalah untuk memperbanyak untung, laba individual. Sudah berbeda ya. Jadi antara tujuan ekonomi Islam dengan syariah sudah berbeda. Nah, di bawah lagi ada tiga segi persegi panjang. Ada tiga yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ini adalah pilar, pondasi aksiomatik, ya, pilar-pilar. Jadi inilah yang namanya pondasinya, ya. Ada keadilan. Adil dalam berarti menghindari riba, maisir, gharar, zalim, haram. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam seperti itu. Seimbang. Seimbang sudah saya jelaskan di sini, ada real finansial, ada risk return, ada bisnis sosial, material dan spiritual, manfaat yang lestari, yang awet, ya, bukan hanya sesaat. Ini adalah seimbang. Pilar ketiga, kemaslahatan, artinya untuk jiwa, untuk kebersihan harta, akal, regenerasi, ada iman dan takwa. Ini adalah kemaslahatan. Hmm. Kemudian bawahnya lagi
ada segi empat kecil-kecil, tambahkan adalah ukhuwah, ya, syariah dengan akhlak dipadukan. Kemudian balanya adalah akidah. Inilah arsitektur-arsitektur dalam ekonomi Islam. Jadi ada gentengnya, ada tembok atau pondasinya, ya, yang di bawah ada lantai-lantainya. Nah, Anda bisa baca. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah gentengnya ini, atapnya atau tujuannya. Tujuan falah. Falah di sini kesuksesan yang hakiki. Artinya, hakiki ini berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material maupun segi spiritual, serta kecapaian atas kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Sukses, ya, sukses dalam aspek materi saja ini tidak ada maknanya. Semua yang kita cari di dunia ini, ya, ini nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan kita adalah akhirat. Kalau sukses di dunia, syukur-syukur juga sukses di akhirat. Jadi di dunia ini hanya sementara. Kita cari amal sebanyak-banyaknya, ya, untuk nanti kerak di akhirat. Kalau hanya materi saja yang banyak, spiritualnya belum, itu belum dikatakan sukses dunia dan akhirat, ya. Sukses dunia dan akhirat itu baik secara materi dan spiritual, artinya untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini melibatkan aspek kemanusiaan